Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kenikmatan yang terbesar yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah kenikmatan al-iman wal Islam. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat radhiyallahu an, yang mana sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang mana saya tidak akan pernah bertanya kecuali hanya kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah bahasanya saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamahlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini kita akan sedikit membahas di dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan masalah al-istiqamah. Jadi istiqamah adalah sesuatu yang sangat dan sangat besar di dalam Islam. Sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang sahabat radhiyallahu anhu bahasanya tidak ada satu ayat yang turun pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berat dari ayat yang mengatakan fastaqim kama umirta di dalam surat Hud. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat dan sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi bagi kita sebagai umat Rasulullah yang jauh kita kedudukannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayyabtani Hud wa akhwatuha, bahwasanya ayat yang ada di dalam surat Hud telah menjadikan rambutku beruban gara-gara ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan ayyuhal muslimun, betapa banyak kita susah pikiran kita. Kita dibuat kita tua, uban kita semakin dan semakin banyak, bukan dikarenakan permasalahan istiqamah, tetapi di dalam permasalahan yang berkaitan dengan duniawiyah, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kedudukan, dan berkaitan dengan masalah-masalah dunia yang lainnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayyabtani Hud wa akhwatuha, telah membuat rambutku beruban, yaitu surat Hud yang mana memerintahkan untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu betul-betul masalah istiqamah adalah masalah yang sangat dan sangat berat. Masalah yang sangat dan sangat berat kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, setelah kita mengetahui bahwasanya permasalahan istiqamah adalah permasalahan yang sangat dan sangat berat, maka kita perlu mengetahui apa faedah dan keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah satu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu
tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ayuhal muslimun, semoga ayat ini menjadi semangat kita untuk kita berusaha bagaimana kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami, sesembahan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh para ulama tafsir bahwasanya perkataan qalu di sini bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga berkaitan dengan anggota badan kita. Ucapan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan ibadah kita praktekkan di dalam badan dan jawarih kita. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kemudian orang tersebut istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Bahasanya para malaikat akan turun. Kapan itu? Disebutkan oleh para ulama tafsir, ketika orang tersebut mau dicabut arwahnya oleh malakatul maut. Ketika orang tersebut dalam kondisi sakratul maut, maka disebutkan bahasanya para malaikat akan turun dalam rangka untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dikatakan oleh para malaikat yang turun tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Para malaikat tersebut akan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, alla takhafu, jangan kalian takut dengan sesuatu apa yang akan terjadi setelah kematian, yaitu besok pada yaumul qiyamah. Jangan kalian takut, karena kalian di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih dengan apa yang sudah kalian tinggalkan di dalam urusan-urusan duniawiyah. Dunia tidak ada apa-apanya. Maka janganlah bersedih, jangan bersedih. Maka kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla tahzanu wa la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan para malaikat tersebut datang dalam rangka untuk memberikan kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan al-jannah, surga, yang mana surga ini kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati-hati manusia. Maka disebutkan oleh para ulama tafsir bahwasanya orang-orang yang sudah diberi kabar gembira oleh para malaikat ini masih di sana ada ganjalan di dalam hatinya. Kemudian mengatakan kepada Rabb, ya Rabb, kalau kami sudah dijanjikan dan dipersiapkan surga, bagaimana dengan anak-anak kami? Bagaimana dengan istri-istri kami? Bagaimana rezeki mereka? Bagaimana kondisi